Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma inna wa zidna ilma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang kami hormati adalah seluruh ayah bunda yang menghadiri kajian online menjelang iftar atau menjelang berbuka puasa yang insya Allah sebentar lagi, dan juga yang Ustadz sayangi, Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh santri Al-Amanah. Ustadz senantiasa makan antum semua, semoga senantiasa beralafiat. Dan juga doa Ustadz semoga Allah senantiasa menjaga semangat motivasi antum semua untuk belajar, untuk senantiasa bersemangat dalam menghafalkan dan memurojaah Al-Quran. Kita semua berdoa juga kepada Allah Ta'ala agar insya Allah dalam waktu dekat kita semua kembali berkumpul di ponpes yang kita cintai bersama-sama, yaitu Ponpes Al-Quran Al-Amanah. Sudah 1 tahun lebih kegiatan pembelajaran online kita laksanakan. Antum di rumah, Ustadz berada di Ponpes. Tentunya Ustadz yakin banyak di antara antum semua yang sudah tidak sabar kembali ke Ponpes. Dan Ustadz pun demikian, sudah tidak sabar bertemu dengan antum semua dan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara offline. Baik, santri-santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mengaji bersama-sama, belajar bersama-sama untuk meningkatkan khusus yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan ibadah puasa ini sudah 5 hari. Dan insya Allah ini hari yang keberapa? Yang ke-6 insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan usia kita sampai di akhir bulan suci Ramadan dan seterusnya. Baik anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai karena Allah Ta'ala, tentu kita masih ingat bulan suci Ramadan tahun yang lalu, di mana kita melakukan ibadah di dalamnya tidak seperti kita sekarang melakukan ibadah Ramadan. Di tahun yang lalu kita melakukan ibadah bulan suci Ramadan itu di rumah kita masing-masing. Ya. Dan kita berada dalam suasana ketakutan dan juga kecemasan dan kegelisahan. Bagaimana tidak, biasanya kita melakukan ibadah Ramadan di masjid, sekarang kita melakukannya di rumah. Dan ini dihimbau oleh pemerintah. Untuk maslahat yang besar, kita dihimbau untuk melakukan ibadah-ibadah Ramadan kita itu dari rumah masing-masing. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir
dan situasi kembali normal. Dan alhamdulillah doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Meskipun pandemi ini belum berakhir, tapi Allah mengabulkan hajat kita, keinginan kita untuk kembali ke masjid. Alhamdulillah kita melakukan sholat masjid, kita melakukan tarawih di masjid, bahkan melakukan tadarus juga di masjid. Dan tentunya ini dengan memperhatikan prokes atau protokol kesehatan yang ada. Baik anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Ustadz katakan, ini merupakan nikmat dari Allah yang sangat besar. Anugerah yang paling indah dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita di tahun ini. Dan kita lihat di media dan mungkin dari sumber yang lainnya bahwa itu melonjak ya tinggi, bertambah disebabkan karena ada yang meninggal disebabkan karena wabah, ada yang disebabkan karena penyakit-penyakit yang lainnya. Yang tua meninggal dunia, yang muda meninggal dunia, yang kecil meninggal dunia, bahkan yang bayi lahir pun juga meninggal dunia. Ya. Dan alhamdulillah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah dan ibu kita sampai saat ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Nenek kita sehat, kakek kita sehat, semuanya sehat. Alhamdulillah, tidak kurang satu apapun. Ini nikmat. Termasuk kita memasuki Ramadan ini, badan dan tubuh kita juga sehat. Ya. Maksimal rasanya kita beribadah di bulan suci Ramadan ini. Dan lagi Ustaz katakan di sini, ini nih nikmat yang harus kita sadari, yang harus kita pahami sebaik mungkin. Dan Ustaz ulang sekali, ketika Allah memanjangkan umur kita, empatan kepada kita, ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki peluang untuk menjadi orang-orang terbaik dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah anak-anakku sekalian, Rasulullah mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairukum artinya sebaik-baik kalian. Atau dalam riwayat yang lain, khairun nas, sebaik-baik manusia. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yaitu yang panjang umurnya. Nah, ini lihat, panjang umurnya. Ketika dia diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, separuh perjuangan untuk menjadi manusia terbaik sudah dia tempuh. Sudah dia lalui, baru separuh. Separuhnya apalagi? Wahasuna amaluhu, yaitu baik amalnya. Dua-duanya ini harus kita gabungkan. Yang pertama panjang umur, yang kedua baik amalnya. Nah, panjang umur ini rahasia Allah. Tugas kita adalah berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, meminta izin kepada Allah, agar Allah memanjangkan umur kita. Lalu kemudian yang kedua, upaya kita untuk memperbaiki amal ibadah kita. Nah, wabil khusus anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperpanjang usia kita, ya, merupakan kasih sayang Allah kepada kita.
artinya dan sangat-sangat berbeda. Pertemuan dengan satu Ramadan itu sungguh berbeda dibandingkan orang yang tidak bertemu dengan Ramadan sama sekali. Orang yang berjumpa dengan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali Ramadan berbeda dengan orang yang berjumpa kurang daripada itu. Dalam sebuah riwayat, anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Rasulullah yang bernama siapa? Talhah bin Ubaidillah. Siapa namanya, Nak? Talhah. Ustaz bertanya nih supaya Ustaz tahu di sini ada santri-santri Ustaz nih, jumlahnya banyak ini, Masya Allah. Ustaz bertanya, Talhah ini memiliki keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh kebanyakan para sahabat. Ya. Kelebihan, keutamaan, dan nikmat khusus yang Allah berikan kepada Talhah. Apa itu? Coba sebutkan anakku sekalian. Sakha, mana sakha? Apa itu? Sakha al-fat. Apa kelebihan Talhah ini, Nak? Kelebihan apa, Nak? Putus-putus. Talhah keutamaannya. Ya, Fakhri boleh jawab bersama-sama. Keistimewaan khusus Talhah yang tidak dimiliki oleh semua sahabat. Ya. Yaitu minal mubasysyirin. Jago mana, Ustaz? Bil jannah. Yaitu termasuk ke dalam golongan sahabat-sahabat yang dijaminkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa sahabat yang terkenal dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala? Berapa, Nak? 10. Ayo kita hitung lagi, murajaah lagi, mengulang lagi. Sebutkan 10 sahabat yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Bagus. Yang kedua, Umar ibnul Khattab. Mumtaz. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Sahih. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Tayyib. Yang keenam, nah ini dia. Yang kelima. Ayo. Abdurrahman bin Auf. Jangan siapa namanya, Nak? Abdurrahman bin Auf. Sahih. Ada 5 lagi, sebutkan. Hamzah. Zaid bin Sabit. Harus hafal kita. Zubair bin Awam. Tayyib. 4 lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 lagi. Abi tahu. Ayo. Bilal bin Rabah. Sa'id bin Zaid, ya. Ya, kemudian 2 lagi. Ayo, Nak. Abu Ubaidah. Nah, 1 lagi. Sudah 10 sudah. Sudah berapa ini? 10 sudah. Baik, barakallahu fikum. Nah, Talhah bin Ubaidillah ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang pertama menyambut seruan dakwah Islam, minas sabiqin al-awwali. Sedikit Ustaz cerita tentang Talhah ini. Sahabat yang punya kelebihan khusus, orang yang murah hati, orang yang sangat dermawan, bersungguh-sungguh dalam beramal, bersungguh-sungguh dalam berjuang. Wabil khusus ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika berperang. Khususnya lagi ketika dalam perang Badar, perang Uhud masuk Ustaz.
Perang apa, Nak? Perang Uhud. Ya. Bagaimana dalam perang tersebut kaum muslimin hampir meraih kemenangannya. Tapi karena sekelompok orang yang tidak mengindahkan dengan baik perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serangan orang-orang kafir membuat kocar-kacir pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga posisi Rasulullah menjadi terancam. Ketika mengetahui posisi Rasulullah ini dalam posisi terancam, maka Talhah ini berupaya melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berupaya menjadi tameng hidup bagi baginda Rasul. Bahkan disebutkan dalam tubuhnya itu ada bekas hampir 70 bekas panah dan ombak. Ya, dalam tubuhnya itu. Ya. Bahkan disebutkan sampai jari-jari Talhah ini putus. Ya. Dikarenakan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perjuangan Talhah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kesungguhan bahkan siap mengorbankan nyawanya. Maka tidak heran Talhah ini termasuk dalam kelompok sahabat yang dijaminkan secara khusus surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ingin Ustaz sampaikan di sini adalah anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai karena Allah. Nah, ternyata di suatu malam Talhah ini bermimpi. Malam hari dia bermimpi. Mimpinya baik, mimpinya bagus. Apa mimpi Talhah ini? Bilail, di malam hari dia bermimpi melihat dua orang sahabatnya yang lain. Berapa orang, Nak? Dua orang sahabatnya yang lain. Yang mana dua orang sahabat ini bersaudara. Ya, dua orang ini bersaudara. Dan dua orang sahabat ini yang dilihat Talhah dalam mimpinya ini, ternyata dua orang ini telah meninggal dunia. Ya, dua ini meninggal dunia. Bahkan dalam riwayat itu Talhah bertemu dengan mereka berdua ini di depan pintu surga. Ya. Talhah melihat. Nah, sahabat yang satu ini meninggalnya syahid dalam peperangan. Gugur dalam peperangan, syahid dalam peperangan. Nah, sedangkan satu sahabat yang lainnya, saudaranya itu, meninggal dalam keadaan biasa-biasa saja. Meninggalnya biasa-biasa saja. Dan yang meninggal biasa saja ini, meninggalnya 1 tahun kemudian. Yang meninggal dalam kondisi syahid, meninggalnya 1 tahun lebih awal. Jadi bukan dalam waktu yang bersamaan anak-anakku, tapi meninggal di waktu yang berbeda, 1 tahun jaraknya. Nah, dalam mimpinya ini Talhah melihat, melihat dua orang sahabat ini. Ternyata Talhah melihat orang yang meninggal, sahabatnya yang meninggal biasa-biasa saja ini, ternyata memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan sahabat yang mati syahid. Meninggalnya syahid. Talhah heran, bagaimana ini bisa terjadi? Ya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bukankah yang syahid itu harusnya lebih mulia kedudukannya? Ya, lebih tinggi kedudukannya. Dan bahkan lebih awal dipanggil masuk ke dalam surga. Riwayat itu dijelaskan, ternyata suara dari dalam surga itu memanggil yang meninggal biasa saja itu untuk masuk surga lebih awal dibandingkan yang syahid itu. Melihat pemandangan seperti ini dalam mimpinya, ketika Talhah terbangun, Talhah kebingungan, ya, perihal mimpinya itu, apakah mimpinya ini benar atau tidak? Sampai kemudian Talhah ini bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Talhah bertemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah kembali meminta Talhah menceritakan perihal mimpinya itu. Lalu Talhah ceritakan mimpi tersebut. Talhah sampaikan kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah setelah mendengar mimpi Talhah ini mengatakan, Talhah, mimpinya kamu itu salah ya Talhah. Bukan demikian mimpi yang benar itu. Atau sebaliknya Rasulullah membenarkan mimpi Talhah itu? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan perihal mimpi sahabat Rasul yang bernama Talhah ini. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Talhah, bukankah ya yang meninggal kemudian itu punya 1 tahun ya lebih banyak dibandingkan yang mati syahid itu? Betul ya Rasulullah. Bukankah di waktu yang berlebih itu dia melakukan sholat ini dan sholat itu? Betul ya Rasulullah. Bukankah dia melakukan sedekah, melakukan infak ini dan itu? Betul ya Rasulullah. Dan secara khusus Rasulullah menyebutkan, bukankah dia bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun berikutnya? Betul ya Rasulullah. Bukankah dia di dalamnya melakukan sholat ini dan sholat itu? Betul ya Rasulullah. Bukankah dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Betul ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Maka jarak di antara keduanya itu lebih jauh dibandingkan jarak antara langit dan bumi. So, perhatikan anakku semua ya dengan baik pernyataan Rasulullah di sini. Kata Rasulullah, jarak di antara keduanya itu jauh lebih jauh, maksudnya jauh lebih jauh dibandingkan jarak antara langit dan bumi. Ustaz bertanya, jarak langit dan bumi itu jauh enggak? Sangat jauh atau jauh saja? Sangat jauh. Maka Rasulullah katakan, jika itu jauh, maka lebih jauh lagi jarak antara kedua sahabat tersebut dalam hal kemuliaannya. Nah, penyebabnya apa anak-anakku sekalian? Di antaranya adalah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ya. Punya kesempatan berlebih untuk beribadah, ya, punya waktu lebih untuk beribadah. Makanya Ustaz katakan di sini diberikan kesempatan lebih banyak, umur yang panjang, bahkan bertemu dengan bulan suci Ramadan ini merupakan nikmat yang paling besar, yang paling indah yang Allah berikan kepada kita di tahun ini. Makanya para ustadz kita dalam ceramahnya sering menyampaikan seperti ini. Kalau boleh orang meninggal dunia itu mereka berharap agar diberikan pertemuan kembali dengan Ramadan. Ya, kan penyesalan orang meninggal dunia kan seperti itu. Mereka menyesali waktu yang telah berlalu. Mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Mereka mengatakan, rabbirji'uni la'alli a'malu salihah. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku kembali bisa beramal. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan sekarang ini, nak, salat fardu, salat rawatib, ya, tadarus Al-Quran, infak, meskipun jumlahnya kecil, sejatinya ini merupakan amalan-amalan yang diidam-idamkan, yang diharap-harapkan, yang diinginkan betul oleh orang-orang yang telah wafat, oleh orang-orang yang meninggal dunia. Yang paling diirikan oleh mereka itu bulan suci Ramadan. Nah, maksud Ustaz apa? Ustaz menyampaikan hal ini. Maksudnya adalah, alhamdulillah sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat diirikan oleh orang-orang yang telah wafat itu. Artinya apa? Mari kita maksimalkan bulan ini sebaik mungkin. Artinya jangan kita sia-siakan.
Bisa jadi ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Kalaulah jelas bagi kita, Allah perjelas. Gilman, bagimu ini Ramadan yang terakhir ya Gilman. Alvaro, ini Ramadan terakhirmu ya Alvaro. Setelah itu tidak ada Ramadan bagimu lagi. Kau kan meninggal dunia. Nah, kalau itu yang terjadi, jelas bagi kita, maka apa yang terjadi? Sungguh kita beramal. Ya, karena urusan nyawa itu rahasia Allah dan kita tidak tahu kapan itu terjadi dalam diri kita. Bisa jadi sekarang, bisa jadi besok, bisa jadi nanti, bulan depan, tahun depan. Maka tugas dan kewajiban kita adalah beramal sebaik mungkin. Siap kapanpun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dan menjemput kita. Fahim tum ya syabab? Fahim tum. Maksimal. Nah, lantas bagaimana memaksimalkan ibadah Ramadan kita ini? Bagaimana memaksimalkannya? Ya, yang Ustadz singgung secara khusus memaksimalkan Ramadan kita di tahun ini adalah bagaimana kita berupaya amalan Ramadan kita itu tidak sumbing, tidak berkurang, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara beramal Ramadan sering sudah kita dengar, tarawih, tadarus, apalagi nak, qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi mungkin jarang yang mengingatkan bagaimana ibadah Ramadan kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berkurang kesempurnaannya, tidak berkurang pahalanya, tidak berkurang balasan dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya bagaimana anak-anakku semuanya? Bagaimana caranya? Caranya adalah memastikan kita ini berpuasa dengan baik dan memastikan betul bahwa kita ini puasa tidak hanya sekedar berpuasa dari makan dan minum saja. Ya. Kita hanya memperhatikan dari sisi istilah puasa saja. Artinya apa? Menahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sehingga apa? Banyak umat Islam, kaum muslimin itu fokusnya hanya tidak makan dan tidak minum saja. Menahan dari makan dan minum saja. Mereka tidak menahan diri dari hal-hal yang dapat menyebabkan pahala mereka itu bisa berkurang. Atau bahkan bisa jadi puasa mereka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara khusus Ustadz sampaikan di sini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ya, akhlak kita di bulan puasa ini adalah bersungguh-sungguh meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta. Ngomong nggak benar, jauhi itu. Ya, berkata yang tidak benar atau perkataan dusta. Ya. Atau bahasa kalian apa itu, nak? Bahasanya apa? Ngibul, ngebokis. Ya, itu bahasa kalian itu. Ngomong ngalor ngidul, isinya nggak ada, bohong semua. Semangat ngomong sama teman-temannya ya online, tapi yang disampaikan itu bohong semua. Ini bisa mengurangi kesempurnaan pahala puasa kita atau bisa menyebabkan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang yang Ustadz sampaikan itu ada dalilnya, Ustadz? Kok saya baru tahu ya? Ya, kok saya baru tahu puasa, maksiat. Nggak mungkin maksiat bisa mempengaruhi puasa. Nah, hati-hati dengan persepsi yang seperti ini. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur ya wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Tuh, perhatikan tuh.
yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh ya pada orang ini, dia itu meninggalkan ya makanannya dan minumnya. Artinya Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan itu. Artinya apa ya syabab? Allah tolak puasanya itu. Paham? Hobi bohong ya, di luar Ramadan bohong. Tapi di dalam suci Ramadan bukan menahan diri, semakin menjadi-jadi kebohongannya. Nah, ini semakin susah pahalanya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum ya syabab? Meninggalkan perbuatan ngibul, dusta, tinggalkan. Berkatalah yang benar. Ya, katakanlah yang baik, kalau tidak bisa diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Yang kedua apa lagi? Meninggalkan, ya ini yang dari lisan nih, fokusnya Ustadz nih, yang dari lisan. Ya. Meninggalkan perbuatan atau perkataan suka mencela orang lain. Suka menjelek-jelekkan orang lain. Suka memperolok-olokkan orang lain. Suka merendahkan orang lain. Suka menghina orang lain. Ngomongin kejelekan orang, termasuk di dalam itu juga ghibah, itu bagian daripada itu. Harusnya kita ini harus senang membicarakan kebaikan orang, baik orang itu tidak ada di depan kita atau di depan kita. Kita memuji orang, ya. Oh ini enggak, yang dibicarakan keburukan orang, ya, menjadi semacam hobi. Senang, ada kepuasan tersendiri ketika membicarakan keburukan orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, yang begini-begini nih dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Wailun likulli humazatil lumazah." Kecelakaan bagi setiap pengumpat dan juga pencela. Bayangkan, syabab, ya, diancam dengan perkataan wail oleh Allah dalam surat tersebut. Ini bisa berarti ancaman berupa celaka, atau bisa berarti ini juga merupakan sebuah nama lembah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahaya bagi orang-orang yang banyak mencela saat puasa. Fahimtum ya syabab? Fahimtum? Fahimna. Meninggalkan perkataan dusta. Fahimna. Yang kedua meninggalkan perbuatan suka mencela. Fahim? Berkata dusta ini sama siapapun, tidak hanya sama teman, apalagi sama orang tua di rumah. Nah, udah sholat belum? Udah jamaah belum? Udah Umi, udah Abi, padahal belum. Nah, ini harus dihindari yang begini-begini. Apalagi berdustanya dalam hal sholat lagi, dalam hal ibadah. Kemudian anakku sekalian, wabil khusus di sini lagi. Ya, mencela orang-orang atau saudara kita atas suatu perbuatan yang mana dia telah meninggalkan perbuatan itu. Dan dia sudah bertaubat dari dosa tersebut. Dan kita masih saja mengolok-olokkan orang ini gara-gara perbuatan itu. Contoh nih, ada teman kita, sahabat kita, kerabat kita, kita tahu dulu pernah dia mencuri dan ketangkep sama kita. Dan kita tahu, setiap kali ketemu dia disinggung lagi, dulu kamu pernah mencurikan, oh tahu rasa kamu gini-gini, diulang-ulang lagi. Tujuannya sih ingin membuat malu saudaranya ini, temannya ini. Nggak boleh begitu. Ya, harusnya kita memuji dia, memotivasi dia, memberikan semangat agar dia tetap istiqomah meninggalkan perbuatan yang sudah dia tinggalkan itu. Ini enggak, diingetin lagi. Ya, nah ini nggak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ayyara akhahu bi dzambin saudaranya karena suatu dosa, maka ia tidak akan mati
kecuali dia telah mengamalkan dosa tersebut. Nah, ini harus diwaspadai. Ya. Kemudian dalam pernyataan yang lain, seorang ulama kita ya mengatakan wa kullu ma'siyatin qayyirat biha akhaka fahiya ilaika yahtamilu ay yurida bihi annaha sa'iratun ilaika wala budda an ta'malaha. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin, setiap maksiat yang dijelek-jelekkan pada saudaramu, maka itu akan kembali kepadamu. Maksudnya adalah engkau bisa dipastikan melakukan dosa itu juga. Makanya hati-hati kita, ya, jelek-jelekin orang karena keburukan yang telah dia lakukan. Bisa jadi keburukan itu kita yang melakukannya. Waspada ya syabab. Fahimtumna? Fahimtum ya syabab? Fahimna. Dua hal yang harus kita hindari. Makanya Rasulullah singgung juga rubba shaim. Berapa banyak orang yang berpuasa. Ya, tapi yang dia dapatkan dari puasanya itu hanya apa? Lapar dan haus saja. Bahkan berapa banyak orang yang begadang di malam hari, begadang seperti orang yang begadang pada umumnya di malam bulan suci Ramadan beribadah. Tapi ternyata apa? Yang dia dapatkan hanya gadangnya saja. Pahalanya tidak dia dapatkan. Disebabkan apa anak-anakku sekalian? Disebabkan apa? Disebabkan yang seperti tadi itu, dia hanya berpuasa, hanya menahan lapar dan haus saja. Tapi tidak berpuasa dalam artian yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Ustadz mengimbau, mengingatkan diri Ustadz sendiri dan anak-anakku semua, mari perhatikan akhlak kita dengan baik di bulan suci Ramadan ini. Perhatikan betul, jangan sampai kita hanya menahan dari lapar dan haus saja, tapi tidak menahan diri dari perbuatan yang murka yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perut kita berpuasa, ya. Kita tidak makan dan minum, maka kita harus berupaya. Mata kita berpuasa. Ayo, matanya puasa apa enggak? Bagaimana matanya puasa? Puasa dari melihat yang diharamkan Allah. Puasa dari melihat aurat wanita. Masya Allah, enggak boleh. Ya, jangan menggampangkan urusan aurat. Asalnya aurat terbuka sedikit, lama-kelamaan pengen yang lebih luas lagi aurat terbuka. Nauzubillah min dzalik. Telinga pun juga puasa, anak-anakku. Telinganya di rumah puasa juga ya. Bagaimana telinga berpuasa di rumah? Menahan telinga dari mendengar musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musik-musik percintaan, ya. Musik-musik keras, underground, musik-musik orang pacaran. Nah, hindari itu, ya. Yang menimbulkan syahwat, gejolak syahwat dalam diri kita. Jauhi musik-musik itu. Ya, itu telinga. Atau telinga yang digunakan untuk mendengarkan keburukan orang lain. Jauhi telinga yang begitu, mendengarkan begitu. Senang menjadi tempat curhat teman yang membicarakan keburukan orang lain. Jangan mau. Dan juga mulut berpuasa itu sudah Ustaz sampaikan tadi, ya, hati berpuasa harus dijaga, hati kita ini betul-betul putih, betul-betul bersih. Jangan biarkan hati kita hitam karena noktah, noda dan dosa yang kita lakukan. Pikiran juga harus bersih. Jangan gunakan untuk mikirin yang enggak-enggak, gunakan mikirin yang baik-baik. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Al-Quran, memurajah Al-Quran. Jangan digunakan untuk mengingat yang tidak baik, berfantasi yang negatif. Itu harus dihindari. Harusnya kan sebelum tidur mikirin itu apa dosa-dosa aku yang telah kulakukan hari ini. Jangan mikir macam-macam, oh indahnya jika saya seperti ini, seperti itu, nanti begini. Hindari yang tidak baik. Dan juga upayakan tangan kita berpuasa.
Apa tangan berpuasa? Dijaga betul tangan kita ini tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, mengambil barang yang bukan milik kita. Nggak apa-apa Pak Ustadz, ini kan duit bersama, ini kan duit orang tua saya. Tapi ngambilnya nggak izin. Diam-diam tuh. Tangannya selalu masuk kamar orang tuanya, selalu merogoh kocek kantong celana orang tuanya, diambil duit berwarna merah, diambil duit berwarna biru. Ketika ditanya orang tuanya, dia bilang yang diambil abu-abu. Nah, ini nggak boleh. Ya, hindari. Dan juga menggunakan tangan ini untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, nah, ini juga harus dihindari sungguh-sungguh. Kaki berpuasanya meninggalkan tempat-tempat maksiat. Ya, digunakan buat beli petasan, yang bakar-bakar duit, hindari. Lebih baik duit yang digunakan beli petasan itu infakkan, digunakan untuk infak subuh, infak zuhur, infak asar, itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan buat petasan. Beli petasan diledakin itu udah kebakar duitnya. Ya, kalau yang dibeli satu petasan. Kalau dibeli petasan terbang, dibeli juga petasan apa lagi tuh? Yang dibeli mercon, ya, warna-warni. Belinya dikit Ustaz. Iya, dikit belinya, tapi dikit-dikit beli, dikit-dikit beli. Besok beli dikit, besok beli dikit. Lama-lama banyak yang dibeli. Berapa uang yang sudah kalian bakar. Hindari yang begitu. Ya. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, ketika itu yang kita lakukan, kita hindari dengan penuh semangat, motivasi, menghindari hal-hal yang menyebabkan pahala kita itu menjadi batal. Insya Allah, upaya kita ketika melakukan ibadah-ibadah Ramadan, ini akan semakin sempurna. Salatnya insya Allah menjadi salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya menjadi ibadah yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustaz singgung itu saja dulu ya. Maksiat yang umum yang dilakukan yang dianggap remeh, tapi itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan dusta, gampang bohong, gampang ngibul. Yang kedua apa? Mulut yang suka mengejek, mencela orang lain, mencela kekurangan orang lain, hindari. Mulut yang senantiasa ghibah, dihindari. Mulut yang tidak senang melihat orang lain akur, suka mengadu domba, dihindari. Dan juga Ustaz ingatkan agar kalian ya meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang biasa dilakukan oleh anggota tubuh, mata, telinga, mulut, hati, kiram, tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lainnya. Oleh karena itu, ketika itu bersungguh-sungguh kita lakukan di bulan suci Ramadan, karakter positif, akhlak yang baik menjadi kebiasaan kita di luar bulan suci Ramadan. Para ustadz kita, ilmuwan mengatakan jika karakter baik, karakter baru, kebiasaan baru dilakukan selama 21 hari berturut-turut, maka insya Allah itu menjadi kebiasaan baru kita. Paham? Yang susah bangun subuh, coba deh. Tidurnya itu bangunnya pakai alarm. Pakai apa, Nak? Alarm. 21 hari rutin, nggak putus-putus. Insya Allah dilakukan apa nih? Ya, susah melakukan kebiasaan baik tertentu. Coba paksa rutin 21 hari berturut-turut tanpa putus. Insya Allah pada hari berikutnya menjadi mudah dia melakukannya. Tapi yang tahu, ini pertanyaan berhadiah ini. Pertanyaan berhadiah, hadiahnya dari Ustadz Rugbi. Ayo. Siapa yang tahu? Sebut nama. Sebutkan dua hal yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Wah, ini diam semuanya. Ini apa gara-gara nggak disebutin nama hadiahnya? Saya sebut Rugbi. Coba sebutkan, Ustaz. iPhone, Ustaz.
Foto syabab. Yang tahu jawabannya Yang tahu, diaktifkan silakan. kameranya. Yang tahu jawabannya diaktifkan kameranya. Insyaallah. Jawabannya, ayo nak, dua hal yang banyak memasukkan kaum muslimin ke dalam surga. Suaranya nggak jelas, Ustaz. Mati. Apa, Ustaz? Ayo nak, siapa Bekti? Anak Bekti. Bekti, ini sudah saya jelaskan dalam pelajaran hadis dalam kitab At-Tajrid As-Sharih sudah saya jelaskan. Suara Ustaz jelas? Halo? Jelas, Rukmi jelas suara saya? Jelas. Nah, ayo jawab. Jelas. Ayo jawab. Soalnya ini nggak kita tutup ini sampai ini nanti ya. Sampai iftar kita dalam ngaji ini. Baik, Ustaz. Bocorin ya. Ustaz kasih tahu ya. Yang pertama kata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah. Yang pertama adalah taqwallah. Apa nak? Taqwallah. Kepada Allah. Yang kedua adalah husnul khuluq. Apa? Husnul khuluq. Apa dia? Akhlak yang baik. Orang yang punya tata krama, sopan santun, lemah lembut, akhlak yang baik, orang ini insya Allah gampang masuk surga. Ini yang dua hal yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Tapi kata Rasulullah ada dua hal yang banyak menceburkan orang itu ke dalam neraka. Nah, ini pertanyaan berhadiah berikutnya. Ayo. Siapa yang tahu? Fahmi Misbah. Ayo Fahmi Misbah. Fahmi. Qum ya Fahmi. Cang. Hari ini surat ya Fahmi. Wajah aina anta ya Fahmi. 6. Apa dia? Apa? Kok tanya Ustaz lagi? Kata Rasul yang banyak memasukkan ke dalam orang ke dalam neraka itu apa? Apa dulu? Dua hal tadi Ustaz sudah menyebutkan, dua hal atau dua perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam surga. Tapi ada dua hal yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Apa dia? Berbuat maksiat kecil secara terus-menerus. Secara khusus berdasarkan sabda Rasul yang tadi sudah disinggung di awal. Ini dari anggota tubuh kita dua ini. Dari anggota tubuh kita, perbuatan dua anggota tubuh kita secara khusus. Apa yang dua hal yang banyak menjerumuskan orang ke dalam neraka itu? Apa nak? Ada ya syabab. Yang pertama adalah apa ini? Apa ini? Kumis. Mulut. Betul, di situ ada kumis, tapi bukan kumis yang Ustadz maksud. Al-famu ya syabab. Al-famu. Al-fam, mana al-fam? Mulut. Ini dia, mulut yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Sumpah palsu, perkataan bohong, ya, ungkapan syirik, ya, menjatuhkan kehormatan orang lain itu dari mulut, bahkan merusak hubungan orang lain dari mulut, bahkan bertempurnya bangsa negara itu gara-gara mulut disebabkan. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Adalah Mata. Apa dia? Mata. Kemaluan. Kemaluannya. Orang yang berzina mengikuti nafsu syahwat yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ya syabab, perhatikan ya. Nasihat terakhir secara khusus yang Ustaz sampaikan tadi, sabda Rasulullah SAW,
Dua hal yang banyak memasukkan orang ke dalam surga dan dua hal yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Jika kita pegang ini dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukran ala husni ihtimamikum ya syabab. Jazakumullahu khairan katsiran ala husnil ihtimam. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalian yang ada di rumah ya. Warahmatullah. Baik, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Jazakumullah Ustaz Irwan atas nasihat yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga kita termasuk orang yang ditautkan oleh Allah kebaikan seperti oleh Allah, kita akan kebaikan seperti Allah yang qulubana ala dinik. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sabit qulubana, tetapkan hati kami atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami, apa yang Engkau cintai untuk kami lakukan, minarullah, untuk kami lakukan, minarullah. Sadirwan fi yani babu soal Ustaz. Sadirwan fi ada sesi pertanyaan Ustaz. خلاص ممكن سات يكفيك خلاص لأن تأخرنا يا أستاذ تأخرنا نصف ساعة ممكن هؤلاء يريدون يستعدوا للإفطار ممكن هذا أو تدارس أو هكذا طيب نقطة في هذا. Jazakumullah Ustaz, jazakumullah santri semua sekalian dan wali santri yang sudah hadir, semua jemaah yang telah hadir di Zoom meeting pada sore hari ini. Kita tutup acara kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis dengan selamat berbuka puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Very good.